Halo guys, kembali lagi sama gue Benny Saputra dari One Reel Motor Shop. Apa kabar? Gue doain semua kalian baik-baik aja, sehat selalu, dijauhkan dari mara bahaya, penyakit, dan juga segala malapetaka. Kita enjoy our life, me enjoy my life. Nah, salah satu yang bikin enjoy hidup gue adalah karena kita kedatangan suatu project yang sangat spesial yang udah menjadi impian gue sekian lama dan akan kita bahas setelah ini. So, stay tune di YouTube channel One Reel Motor Shop. Satu. Video yang kemarin ini kita upload tentang Aprilia SR GT 200. Kita mohon maaf nih, ada gangguan semacam audio, but we're not sure why and how. Suaranya itu berubah menjadi pseudo, alias kayak surround system. Jadi beberapa device kalian yang hanya mono, itu suaranya hilang. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti, saya nggak tahu apakah ada settingan atau enggak, tapi suaranya sebenarnya jadi nge-white. Mohon maaf atas kesalahan teknis ini, kita nggak tahu saat lagi upload atau apa yang terjadi. Waktu di running di device kita baik-baik aja, cuma suaranya berubah. Ya udahlah. Kalian yang pakai headset kayaknya itu resolve bisa dengar suara saya. Oke, sekarang nggak tunggu apa-apa lagi. Kita akan bahas motor yang satu ini. Kalau kali ini gue mulai videonya, gue langsung nyemplak di si Green. Green apa ya sebutnya? Green Hattori? Green Ninja? Ya pokoknya Green Goblin ini dah. Ini motor emang spesial. Special build, special measured, spesial di hati. Gila jadi melankolis. Oke, tapi ada ceritanya nih. Kenapa project ini bisa terjadi? Jadi, kalau kalian yang udah dekat sama gua, kalian tau lah. Beberapa bulan lalu, gue sempat beli ZX10R 2021 atau 2021 ya, 2021. Waktu itu rencananya gue beli unit itu karena gue ada impian gue mau build SBK version. Jadi udah prepare barangnya dan lain-lain, pokoknya udah tinggal pasang. Cuma ada sesuatu terjadi pada saat itu, akhirnya gue membatalkan ZX10. Jujur, karena I don't like the face. I don't like the cockpit, and for me, the way it rides kayaknya sangat biasa aja. Jadi waktu itu nggak jadi, akhirnya gue ke RSV4. Nah, sejalan dengan itu, ternyata temen kita satu ini memboyong ZX10RR untuk diri dia. Dia taruh di tempat rumah dia sekian lama. Dan karena gue punya deep passion tentang ZX10RR, the way it's going to be built, dan lain-lain. Terus gue lihat di Instagram, gue lupa account-nya, Instagram luar gitu, dia balap lokal, pakai ZX10RR, green, ada grafik dikit ya, biru sama putih. Itu keren banget kan, bayangin itu di grafis gitu. Terus pakai modifannya juga mantep. Dari situ gue suka tuh, gue suka lihat nih orang, gue suka repost ke story. Saat gue repost ke story kan, sebenarnya gue mau affecting myself. Kayaknya gue suka dan gue pengen punya motor kayak gitu. Nggak taunya, Bro Putra, pemilik dari motor ini, suka ngeliat story gue dan akhirnya, that's one day, dia cuma bilang, Ben, lu sih kurang ajar Ben. Tolong ZX10R gue diambil, lu bikin sama persis kayak gitu. Gila men, ya gue, really bro, karena ini konsep adalah konsep yang sangat gue banget. Dan gue udah nantikan, gue expect for me myself. Nggak taunya dia punya ZX10RR, dia bilang let's build it sama persis yang lu show ke gue. Anjrit, ya udah nggak pakai babi bu, kita ambil motornya, rumahnya di bilangan situ deh, di Senopati. Kita ambil, kita build, dan dia customer spesial kan, customer lama, udah sering build motor, dan gue tuh orangnya nggak enak hatian, jadi bro, ini mau bangunnya apa aja? Oh iya sama persis. Lu pasang tuh FGR 300, lu pasang tuh OZ hitam, lu pasang tuh swing arm shifter. Pokoknya itu udah saklek, plek-plek dia minta itu. Waduh, gue nego-nego bro. Gue lucu ya, kita pedagang nego-nego ke owner.
Bro, yakin bro mau sepol itu? Lu motor nggak ada yang dipakai, dibangun begitu aja gitu kan, nggak sayang gitu. Mungkin baru kali ini ada pedagang bodoh macam gue gitu ya. Cuma ya udah, gue tanya sama dia, no, lu harus. Gue sampai negosiasi, pelek, nggak usah deh, standarnya udah Marches ini, ada stripping hijau kita hilangin. Pakai aja yang ada, forging wheel juga kok. No Ben, pakai OZ. Wah, ya udah. Inilah hasilnya, motor yang kita build. Kita akan lihat detailnya satu-satu. Yang pasti, motor ini sangat cantik, motor ini sangat seksi. Motor ini sudah mengundang ribuan mata yang berkunjung ke One Tree. Pasti matanya tertuju ke si hijau ini dan mereka terbuai dengan keindahan dari kesederhanaan motor ini. Oke, gue bahas dari depan dulu ya, karena kalian tahu bahwa ZX10R 2021 itu stylingnya matanya berubah. Boleh dikata motor ini dibandingkan versi sebelumnya, banyak yang bilang mereka lebih menyukai motor ZX10R 2016 sampai 2020 karena eleganitas dan juga garis desain dari depan belakang yang sangat menyatu. I couldn't more agree with them because menurut gue memang ZX10 dengan desain terbaik adalah tahun-tahun itu. Yang ini, frankly speaking, sebenarnya banyak detail yang gua agak odd. Ini, cockpit, ini sama garis samping, itu kayak nggak nyambung gitu. Aduh, nggak kena. Tapi bro, ternyata itu terjadi ketika gue melihat ZX10 dengan motif KRT. Saat ngelihat dengan porsi body full green seperti ini, ternyata berbeda. Ya kalau ini tetap nih, menurut gua ini kayak muka dengan 3 mata, 1, 2, 3. I don't know apa tujuan ini dan posisinya kenapa di sini. But anyway, karena green, jadi ya udahlah minim lah. Yang lainnya, wow, garis, bentuk porsi, it looks better than KRT Edition. Jadi kalau lihat depan, ubahannya sebenarnya polos, lamp spion dicabut, diganti dengan RNG mirror blanking. Ini udah dapat sepaket seperti ini. Lalu windscreen diganti pakai WRS light smoke. Jadi efeknya, kalau gue perlu mention ke kalian bahwa kita pertimbangin nih windscreen seperti ini. Kenapa kita nggak pakai double bubble? Karena windscreen-nya itu udah narrow. Oke, kanan ke kirinya. Bodi mukanya udah narrow. Kalau kalian pakai double bubble, dia akan memaksa bahwa senternya lebih narrow lagi. Dan for me, nanti jadi kayak forehead dan ugly. Maka yang kita pilih untuk ZX10 2021 up adalah yang modelnya gembung, lebih tinggi secara angin, tapi tidak menambah height secara keseluruhan terlalu banyak. Dan karena udah narrow, jadi cembungnya 1 radius. Menurut gua hasilnya menawan dan ganteng banget. Semuanya yang lain masih standar. Terus ini spakbot juga dibiarkan hijau. Kita lihat dari samping. Nah sekarang lu lihat dari samping, yang kayak gua udah bilang, karena flat green dari ujung ke ujung, bentuk shape-nya jauh lebih menyatu. Ini yang gue sebut, entah kenapa dengan warna seperti ini, bodinya jadi ganteng. Jadi ganteng. Efek warna ya, ternyata besar juga ya. Ini salah satunya juga Bro Harold kemarin ada komen pas kita post di Instagram. Dia bilang, wah ZX10RR dengan warna hijau full, kok looks-nya jauh lebih seksi ya? Gitu. Ya Bro Harold, ganti warna lagi. Nah, oke, front end yang langsung disematkan dan wajib bagi Bro Putra adalah front fork harus pakai FGR 300. Jadi FGR 300 ini kita pasang. Kalian perlu tahu bahwa FGR 300 adalah salah satu fork di segmen teratas, memang betul. Jadi kalau fork itu ada fork 200 series yang biasanya buat street and track. Habis itu ada FGR 300 dan juga sebenarnya ada FGR yang baru sekarang adalah FGR 250.
in between. Itu yang dipakai banyak sekarang di balapan juga, di SBK juga. Dia tanpa tabung, tapi speknya udah lebih tinggi daripada FJR 200. Kita sebutnya begini, FJR 250 itu kalian bisa lihat dari CNC bikinan pegangan bottom fork itu lebih kering. Dan kalau FJR 300, dia punya ciri khas adalah secondary can yang ada di sini. Memang kesannya dengan tabung seperti ini, kesannya jadi apa ya namanya, expert banget. Expert banget karena motor-motor MotoGP dan SBK rata-rata kan kita lihat pakai begini. Jadi depan pakai FJR 300, kita harus setup saat pemasangan bahwa tinggi daripada stang, height dari as sampai ke triple clamp atas itu tetap serupa dengan standar. Sehingga kalau kalian dilihat di sini kan ini nongol. Nongolnya di sini ini karena heightnya kita harus atur supaya sama seperti standar. Lalu ubahannya segitiga atas, segitiga bawah harus kita modified. As roda baru harus kita bikin baru. Ini kita bikin dengan baja dengan stainless steel. Dengan kita hitung sedemikian rupa, panjangnya harus pas, dibongkar pasangnya harus gampang dan pasti sehingga reliable. Bracket spakbor depan pun ini harus kita bikin custom sendiri. Jarak gap ini harus pas, tidak besar, tidak kecil, ya kan? Gerakan dari fork tidak akan terganggu dengan bracket. Habis itu lubang sini harus pas. Nah, jadi semuanya harus benar-benar pas. Itu yang bikin pekerjaan ini jadi cukup lama. Walaupun beberapa part kita melakukan pabrikasi tersendiri, ada beberapa yang kita desain, kita measure sendiri, lalu kita subkon ke general contractor partner kita. Selang rem diganti pakai Hell, modelnya dibikin ciri khas di race, jadi keluarnya dari sisi depan, melengkung ke samping, baru ke sini. Kaliper yang digunakan pakai Brembo GP4RX 108 mili, karena fork daripada ZX10RR itu kalau diganti pakai FJR 300 jadi 108 mili pitchnya, jarak ini ke sini. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah kaliper 100 mili dan 108 mili berbeda? No, sebenarnya sama, tinggal jarak ini aja yang berbeda. Disc brake depan pakai TK Dish Italy, dengan ciri khas dia dengan base metalnya warna hard anodized. Lalu dia punya clipping tersembunyi seperti ini, full floating, lubangnya dibikin sama dia serong. Itu ciri khas, tapi yang paling penting adalah metal daripada si friction ini berkualitas tinggi, siap dipakai balap, boleh juga dipakai harian, dan warnanya menawan ya. Nggak tahu menurut kalian, compare kalau pakai Brembo yang ininya black atau gold, kita pilih Dish C TK Dish yang warnanya hard anodizing seperti, kesannya kan jadi lebih indah ya. Gold, green, lalu ada seperti ini. Pelek depan belakang pakai OZ Racing, black gloss anodized, ban pakai Pirelli Super Corsa 120/200 belakang. Lalu kalau kalian lihat, radiator semua masih standar, oil cooler juga masih standar. Jadi di motor ini kita tidak melakukan ubahan apapun, karena menurut saya motornya juga tidak akan digunakan di track. So ya secara konsep mungkin aja kalau pakai radiator racing Taleo itu jauh lebih jadi, tapi ya untuk saat ini kita tahan dulu deh Bro Putra. Master rem tetap kita menggunakan standar, ini sengaja. Jadi kalau sebenarnya gue nanyain sama Bro Putra, ini pasti dia minta ganti. Cuma sengaja nih, jujur aja Bro Putra, gue sengaja nggak lapor ke lu supaya ya udah lu terima aja begini. Karena motornya lu pakai sekeliling jarang-jarang dipajang doang, udahlah ya sementara begini. Unless lu nonton video ini dan habis itu lu marah-marah sama gue dan minta ganti, ya udah apa boleh buat, nanti kita ganti master remnya sama koplingnya. Tapi sementara ini gue tetap mengandalkan Brembo OEM dari standarnya, masih capable untuk menjepit kaliper depan. Di motor ini kita tidak pasang karbon-karbonan untuk saat ini. Yang contohnya biasa kita pasangkan adalah frame cover dan juga ini rear subframe, tapi kali ini gue nggak pasangin dulu, biarin raw apa adanya, karena menurut gue pengen black ini jadi apa namanya, bener-bener redup, dan si hijau ini bener-bener menjulang tinggi warnanya. Kalian lihat di sini selang radiator udah diganti menggunakan Samco Sport UK. Hati-hati kalau kalian beli selang radiator karena Samco Sport palsunya sudah banyak banget. Jadi belilah dari dealer-dealer yang Anda percayai. Kalian harus tahu ciri khas dari packagingnya,
Tetap gimana pun juga, ujung tombaknya adalah kalian, jadi kalian harus tahu mana yang asli atau mana bukan. Frame slider kita nggak pakein, GB Racing udah dipasang. Ini adalah engine guard, warnanya hitam. Saya sempat kebayang kalau cover engine-nya ini, kalau gua cat warna kayak dark bronze satin gitu, tapi itu dipasang GB Racing, kayaknya super ganteng ya. Nggak tahu menurut kalian gimana, tapi gue pengen banget sebenarnya nyentuh ini, gue cat warna bronze, jadi kelihatan bronze sedikit, tapi itu ada cover GB Racing ya, itu bakal kelihatan bagus. Footstep, nah footstep ini juga request saklek dari owner, jadi motor-motornya doi rata-rata footstepnya udah diganti dengan Lightech. Awalnya Bro Putra ini ganti footstep karena menurut gue nih, gue nggak tahu nih Put, tapi awalnya adalah karena styling dan kebiasaan. Motorsport kalau nggak ganti footstep tuh kayaknya aneh. Harusnya lebih mundur dikit dan lain-lain. Cuma, akhirnya experience yang dia dapat bahwa ketika dia mengendarai motor kondisi standar dengan ergonomi yang di-overt by Lightech rear set ini, itu berbeda. Gua harus akuin, footstep ini, si Lightech yang dibikin di Italia, dia naruh posisi opsi daripada kaki tidak pernah salah. Ya gue nggak tahu, gue udah lama nggak nyobain footstep lain ya. Mereka offering apa? Tapi by far kita selalu mengandalkan Lightech karena dia punya kualitas yang sangat baik. Ini pakai bahannya aluminium ergal yang sangat ulet, sangat keras. Seringkali dipakai di balap dan track day. Kalau jatuh pun nggak ada bengkok, biasanya cuma habis di bagian footpack atau ini, kita sediain spare partnya. Lalu rigidity, posisi kaki untuk ngerem dan juga ganti gigi itu top. Cara dia ngukul lengan kuasa, lengan beban, posisi, jarak, itu apa ya? Research ergonomi yang berhasil. Jadi hasilnya mantap banget. Gua nggak pernah merasa posisi ergonomi dari footstep di Lightech itu salah. Enak, nyaman, sporty, dan suportif gitu. Jadi I'm happy with it. Dan Bro Putra juga sama. Bro, footstep ganti ya Lightech. Gue demen banget dipakai di motor ini. Jauh lebih enak, posisinya lu atur aja. Akhirnya kita ganti pakai Lightech. Ini adalah Lightech footstep yang tipenya R series. Tandanya adalah heel plate dari karbon dengan logo R. Lalu di sini footpacknya setelan base-nya warna merah, footpacknya foldable warna silver. Lalu di sini juga tuas yang buat injekan rem dan juga gigi itu foldable. Tapi kalau urusan bearing, robust itu top banget. Dan baut-bautnya, kalau tipe R baut-bautnya dapat yang titanium, bukan steel galvanized biasa. Jadi udah titanium semuanya. Inilah footstep yang Bro Putra mau dan gue juga happy. Tadi gue naikin dan hasilnya memang ini udah kita setting. Kita udah setting, tinggi Putra sama gue kurang lebih sama. Jadi gue udah setting posisinya senyaman mungkin tapi sporty, body posisinya enak. Inilah dapetnya di sini. Tabung rem depan belakang pakai warna smoke. Gue lupa standarnya dapat emang smoke ya. Gue juga lupa. Ya kayaknya ini udah bawaannya. Dan Bro Putra itu emang paling suka kalau tabung rem dia warna pakai bawaan Brembo ori. Jadi smoke ataupun putih dia lebih pilih that way. We have to appreciate dia punya kebiasaan. Terus suspensi belakang udah diganti menggunakan Öhlins TTX GP. Swing arm belakang sesuai keinginan dia diganti menggunakan Sutter swing arm. Jadi kalau yang belum tahu, Sutter adalah sebuah pabrikan komponen balap yang berada di Swiss, didirikan oleh Eskil Sutter, seorang pembalap pada masanya. Sekarang dia udah tua, dia bangun motor balap juga, Sutter MMX, ada bisnis Sutter apa itu yang dipakai di Moto2. Saya hubungan baik dengan Eskil Sutter, Roger, jadi mereka tahu banget bahwa Sutter ini mereka build itu benar-benar research yang panjang untuk lebih ke handling. Panjang dari pivot ke as roda belakang, ini udah diatur. Tinggi udah diatur. Posisi geometri dari suspensi link-link ini udah diatur. Lebar, rigidity,
itu udah diatur, dan memang semua yang udah pakai shooter, bukan masalah head-on, keren, saya kaum the have, bukan itu. Saya puji Tuhan, semua yang pakai, semuanya benar-benar merasakan handling motor ini memang berubah. Agile-nya saat di flipping, saat lagi corner panjang, hairpin, itu beda banget. Itu beda banget. Jadi emang ada barang ada rupa ya, ada research mendalam di situ. Jadi kita di sini sebagai partner resmi dari Shooter, selain kita pasangin, kita harus tahu beberapa motor seperti ZX10R ini gampang. Pasangnya cukup plug and play, tidak ada ubahan apapun, tapi beberapa motor lain seperti CBR 1000, S1000, R1, itu banyak yang harus di-adjust, dan itu ada datanya, patokannya berdasarkan apa, itu semua ada perhitungannya. Bahkan kalau misalnya emang perlu, kadang kita phone call sama dia udah punya aplikasi software-nya, jadi kalau minta kita perubahan, oh ya bobotnya segini, kita taruh di panjang as segini, berarti length dari shock harus diatur segini, itu ada semua. Jadi kalau customer seperti ini, udah nggak usah tahu, pokoknya terima beres, kita yang udah hitungin, kita yang aturin, dia tinggal enjoy. Di sini kalian lihat, lensnya, di sini ada remote adjuster sebutnya. Remote itu artinya ya remote gitu, terpisah. Remote adjuster untuk preload. Apa sih fungsi ini? Kalian tahu nggak? Ini gunanya adalah untuk mengatur preload dari spring depan. Kapan kita melakukan pengaturan remote dari spring? Tergantung dari bobot Anda sebagai pengendara dan perlengkapan yang Anda gunakan. Pengaturan preload dilakukan untuk mengejar rider sag. Berapa gerakan dari kendaraan atau kekuatan spring yang kalian inginkan dengan bobot kalian. Itu ada hitungannya berdasarkan berat badan. Jadi jangan asal puter ya. Ini kalau motor mau tambah pendek bukan berarti spring preload Anda minimumkan. Kalau Anda dalam posisi diem, yes, Anda reach goal-nya, motor lebih pendek karena lebih mendelep. Tapi akan berbahaya ketika Anda mengendarai kendaraan tersebut, melahap tikungan, melahap lurusan, tiba-tiba ada bumps. Karena kita ketemu ada ZX10R kemarin, saya nggak tahu dia mengangkat second, lalu sebelumnya dia merasa nggak nyampe, jadi motornya dipendekin. Caranya adalah shock depan diturunin, shock belakang preloadnya diminimkan, sehingga motornya ogel-ogel nggak jelas, sehingga dia nggak bisa kontrol. Berbahaya. Jadi tolong jangan sembarangan. Ganti link suspensi pun ini bisa merubah tinggi dari kendaraan. Tapi hati-hati, kalau kalian merubah geometri daripada suspensi, jangan lupa kalian melakukan pengaturan untuk spring preload, damping, dan rebound. Karena bisa jadi ketika Anda melakukan perubahan dengan lowering suspension link, karakter daripada suspensi belakang Anda berubah sehingga kenyamanan dan kemantapan Anda dalam berkendara untuk bermanuver menjadi berubah dan salah. Hati-hati. Tidak ada untungnya buat saya untuk ngomong kayak gini, saya tidak menjerumuskan seseorang apapun, saya tidak menjelekkan seseorang apapun, tapi saya pengen buat kalian yang memang punya passion di roda 2, kalian punya investment di motor dan modifikasi, kalian harus bisa nikmati dan meningkatkan kualitas dari Anda berkendara. Bukan sebaliknya, sangat disayangkan. Oke? Ini kita ngobrol sesama bro aja nih, ya kan? Gua nggak mau lu buang-buang duit untuk sesuatu yang akhirnya bikin lu jadi malapetaka. Intinya begitulah, ya. Oke, untuk exhaust motor ini menggunakan sistem half system. Jadi kalau di ZX10R itu exhaustnya sistemnya yang ini three piece. Yang slip on dan katalis di bawah itu dilepas, sisa cuma header. Header standarnya udah titanium, udah ringan, dan tidak ada halangan. Lalu kita combine dengan Aero Competition Half System Pro Race. Jadi ini adalah Aero Competition Pro Race. Namun, kita melakukan modifikasi. Kenapa?
Karena swing armnya Suter ini besar banget bonggolnya di bawah, jadi kalau arrow semata-mata kita pasangin di sini, ini tidak akan bisa terpasang karena akan terganjal dengan swing arm Suter. Alhasil, kita harus merubah potongan dari sisi sini sampai sini, kita rubah, kita remanufacture titanium juga supaya aman. Jadinya seperti ini. Ini Aero Pro Race dengan ujungnya ada honeycomb sebagai baffling. Kenapa sih gunanya honeycomb ini? Supaya kalian tangannya nggak bisa masukin. Nggak, bukan cuma itu saja. Karena honeycomb di belakang, selain fungsinya yang kalian kira fisiknya adalah supaya barang nggak masuk, tapi sebenarnya adalah dia jadi semi bantu back pressure daripada exhaust Anda. Kalau motor Anda untuk kompetisi, sebenarnya sah-sah aja Anda pakai bevel atau enggak, tergantung nanti dari mapping dan karakter settingan. Tapi kalau kalian pakai buat street, stop and go, sometimes kita punya limitation dalam hal melakukan setup ataupun kondisi daripada ECU dan mechanical kondisi mesin. Dan kalau terlalu free flow, sometimes RPM bawahnya jadinya terlalu boblong, jadinya kurang ngisi. Kadang kalau kita pasangin honeycomb seperti ini, back pressure-nya sedikit meningkat, bawahnya jadi lebih padat dan berisi. Gitu, inilah. Oke, swing arm Suter, ini kita spool pedoknya pakai RNG, modelnya tetap yang V-hook. Kalau aslinya, Suter ini dilengkapi dengan hook model racing dengan bahan karbon, adanya di sini. Ini baut-baut ini semuanya berbahan titanium. Untuk disc brake belakang standar, lalu di sini udah ada bracket yang dikasih Suter. Cuma ini juga kita harus request selalu kalau ke Suter pakai kaliper belakang yang P2 34 pitch 84 mili, karena dia punya dua opsi, yang pakai P2 34 84 mili ini atau P2 64 mili. Ada lagi tuh kaliper. Ini kita pakai MP234 nickel supaya harganya juga matching dan juga harganya terjangkau. Karena kaliper yang P2 64 mili itu adalah kaliper di WSBK dan harganya tidak murah, 3 kali lipat. 3,5 kali lipat daripada kaliper nickel ini. Dan kampasnya pun susah dicari. Memang dia lebih kecil, lebih slim, ya lebih oke looks-nya. Cuma dia warnanya biasanya kayak agak kecoklatan. Ya, we don't need it lah. Jadi kita pakai ini. Dari awal kita udah minta Suter untuk pakai ini di provide-nya. Dan hook-nya memang seperti ini, kita pasangin lagi di sini karena rata-rata dari kita nggak pakai sistem pedok yang model ini, pakai lengan am begini. Itu kalau di balap pada pakai gitu, kalau di sini enggak. Jadi kita pasangin spool dari RNG di sini. Pelek OZ Racing, gas RSA, palang 6, black anodized, ban Super Corsa. Ini hagernya adalah hager bawaan dari Suter. Dan di sini kita udah pasangin lampu LED 3-in-1 dan tail tidy dari RNG Racing. I know. Kalian pasti bilang ke gua, motornya konsep balap, kok pakein tail tidy RNG Racing? Oke. Ini truly request dari owner, jadi kita pasangin, karena sebelumnya gua nggak pasangin, polos melontos saja, tapi doi minta pasangin tail tidy. Oke, pasangin 3-in-1, pasangin tail tidy. Sesuai apa kata owner. Nah, kita bahas dari sisi ini. Wow. Ya udah. Kan gue bilang, gue nggak usah berkata-kata. Motornya udah menunjukkan ya. Indah betul? Sculpture. Well sculpture. Dari sisi depan. Bentuk ininya. Ini salah satu gue mempertahankan pakai front fender hijau, nggak pakai karbon. Karena emang jatuhnya bagusan begitu gitu. Kalau mau jualan mau pakai aja semuanya, cuma bukan begitu caranya kita bangun motor. Ininya, ya kan? Brotot. Wah. Ini, bayangin nih. Ini ABS nih. Kita bikin loh. Dudukan ini nih. Ini CNC kita bikin.
Ini small things nih, bracket ini kita bikin. Ininya panjangnya harus pas, di clipping dengan baik. Ininya kalau digerakin, gerakannya malah keluar dengan baik. Semua hal kecil itu harus kita perhitungin. Ganteng nggak sih? Halo, dengan warna hijau. Ini kelihatan nih ada bolong, kebuang. Terus ini ada fan, tapi ngebuang begitu. Ininya dibikin agak masuk. Warnanya hijau. Header titaniumnya benar-benar kelihatan, radiatornya kelihatan. Ya ini sebenarnya agak patah ya, tapi ya I don't know, masih oke aja. GB Racing, nah, ini gatel ya, pengennya sebenarnya gue modif, ini lubang-lubangnya pengen gue buka tadinya. Quick shifter udah ganti dari pakai yang bawaan standar sensornya, diganti pakai sensor dari Translogic. Jadi Translogic mengeluarkan item baru, namanya adalah sebutannya OEM Quick Shifter Replacement. Jadi kalau kalian tahu, dia mengeluarkan quick shifter standalone, di mana motor-motor yang nggak pakai quick shifter kalian bisa pakai ini itu, atau motor yang udah pakai quick shifter bawaan daripada standar dan tidak memuaskan, kalian bisa upgrade menggunakan Translogic quick shifter dengan sensor, modul, semua itu by Translogic. Ada juga dia mengeluarkan hal baru seperti ini. Motor-motor yang kalian sudah dapat OEM quick shifter, di mana sensornya mereka udah punya, abis itu modulnya coloknya langsung ke ECU. Kalian bisa mengganti sensornya saja dengan Translogic, tapi pengaturan modulnya by motornya asli. Jadi semua ngatur dari speedo tetap, dari itu tetap. Apa sih kelebihannya? Kalau harganya sih jadi murah, karena dia cuma ganti sensor. Harganya kayaknya 4 juta deh, kalau saya nggak salah ingat. Apa yang berubah? Feel ketika kalian melakukan ganti gigi. Jadi beberapa yang kalian suka mengalami kalau OEM sensor dari quick shifter bawaan itu agak spongy feel, tidak kalau kalian pakai buat jalan-jalan dalam perkotaan santai-santai mungkin kalian menikmati, tapi kalau kalian yang membutuhkan ketepatan, konsistensi, pakai quick shifter bawaannya OEM yang empuk-empuk spongy itu, kalian jadi kayak sedikit ada guessingnya. Dan itu tidak oke kalau untuk kalian yang pakai buat agresif. Jadinya dia mengeluarkan ini, quick shifter ini, dengan ganti sensor, ini feel quick shift dan blippernya itu feel-nya jadi berubah. Lebih, kalau saya sebutnya apa ya, precise. Nggak semua orang akan bisa menghargai dan mengerti tentang konseptual dari ini. Beberapa dari kalian pasti akan bilang bahwa ini adalah olahan untuk making money dan lain-lain. Saya tidak menyalahkan kalian karena nyatanya di dunia ini sering sekali memang banyak orang yang membikin sesuatu yang penting bisa menyuruh orang untuk mengganti tanpa ada fungsi yang jelas. Jadi kalian punya stigma mungkin saya tidak salahkan. Dan kita tidak bisa judging orang. Yang hanya bisa kita lakukan part saya dan kalian adalah merubah sebuah itu dengan gaya hidup kita dan juga memperlakukan orang lain. Pasti peradaban ini akan bisa kita bawa berubah. Kaum-kaum yang melakukan hal-hal itu nanti malah menjadi minority, hanya orang-orang greedy, nggak jelas yang all what they think is about making money, not the value, gitu. Udahlah. Oke, sensornya udah ganti pakai Translogic, footstep, Lightech Racing Type R, rantai diganti pakai EK chain warnanya gold, dan ini SRX2. Rantai seperti ini secara endurance kuat, secara rolling resistance rendah, secara seal-nya tidak berisik, dan juga seal-nya itu ada QX ring-nya supaya friction-nya jadi less, makanya rolling resistance-nya makin rendah. Roller plate itu juga udah dinamikanya udah diatur. EK chain sekarang ada beberapa versi. Ada EK chain yang pure made in Japan, assembly in Japan. Itu tulisannya di boxnya adalah made in Japan. Sedangkan ada lagi mereka yang melakukan downgrade EK chain dengan parts dari Taiwan, assembly in Japan. Itu nanti tulisannya assembly in Japan. Ada juga yang bikin di Cina. Ya ini buat low segment. Mereka berusaha untuk dengan kesulitan saat ini mereka mengambil strategi marketing untuk market-market bawah, tapi kita tidak lakukan itu karena bagi saya life is too short, kualitas nomor 1,
cara kalian menikmati sesuatu adalah yang sebaik-baiknya sehingga kalian bisa punya apresiasi yang begitu mendalam terhadap apa yang kalian build dan enjoy gitu. Jadi kita cuma sediain Eka Chain yang pure Japan karena brand hanyalah brand, tapi quality of the product itu yang kita nikmatin gitu. Ini agar karbonnya seperti ini, gloss. Tadinya matte, cuma saya coating ulang sehingga jadi warna gloss. Lalu di sini Öhlins-nya, kalian lihat ini adalah Öhlins ZX GP, made in Sweden. Kalian bisa lihat dari logo stikernya warnanya biru. Karena Öhlins ada dua macam, Sweden Factory, Thailand Factory. Kalian bisa salah satu lihat perbedaannya ada di stikernya. Stiker biru Sweden, stiker hitam Thailand. Ini ada setelan rebound, setelan damping, preload, udah kita setup juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Gearnya kita pakai SAM. Ya, motornya sih speknya memang seperti itu. Build-nya cukup lama karena termasuk pemasangan velg belakang. Ini juga kita harus melakukan perubahan di bagian bushing dan lain-lain, di mana as rodanya kita pengen tetap manfaatin daripada shooter. Shooter ini punya as roda belakang udah dilengkapi dengan fitur semacam helping us untuk positioning roda belakang. Jadi dia ada kayak kantongnya gitu. As roda itu sebelum as masuk pun kita bisa taruh si roda ceklek di atas swing arm tanpa bannya jatuh. Baru kita masukin as roda. Jadi kita harus mempertahankan itu. Makanya semuanya harus didesain dengan benar-benar, semuanya harus di build dengan benar-benar. Cara kita membangun motor adalah cara yang sama membangun untuk motor untuk kita sendiri. Jadi itu adalah budaya yang kita memang terapkan. Jadi sama seperti halnya dengan kalau mau treat orang, kamu harus apa bahasanya gimana? Treat others like you want to be treated. Jadi kita perlakukan orang seperti Anda ingin diperlakukan. Dan itu kita terapin di segala hal gitu. Kalau lu suka bohongin orang, ya lu akan dibohongi. Itulah kurang lebih. Kalau lu nggak percaya sama orang, mungkin karena lu suka bohong orang. Jadi lu nggak dipercaya. Bisa juga gitu. Jadi saya percaya kalau kita ngelakuin terbaik untuk orang lain, bener-bener dari jiwa dan pikiran kita, ketulusan kita, itu apa yang kau tabur akan kau tuai gitu. Oke, motornya kurang lebih seperti itu. Oh ya, kalau kokpit kalian lihat di sini sebenarnya semuanya standar. Jadi kalau lihat dari kokpit semuanya sebenarnya tidak akan banyak berubah. Kokpit ZX10RR itu seperti ini. Jadi speedonya kecil, speedonya size-nya sama kayak Z900 dan motor lainnya. Jadi inilah salah satu yang saya kurang gimana ya. Dimana ada juga di sini sebenarnya dia bilang shift light, tapi kayak webcam ya. Ya jadi agak aneh lah menurut saya. Segitiga atas masih tetap pakai bawaan standar dari ZX10RR. Biasanya kalau misalnya kita konsepnya SBK, kita bisa juga bikin segitiga atas menggunakan CNC billet yang lebih cantik lagi. Kalian bisa lihat di sini, yang kelihatan berbeda hanyalah tower dari fork depan, tapi switch, grip, bar end, lever, semuanya saya biarkan standar. Broput, begini dulu aja ya, kecuali kalau emang nanti lu gatel, oke, kita akan lakuin sesuai keinginan lu. Lu mau lihat speedo, kalau dinyalain seperti apa? Nah, yang saya mau kurang lebih kasih tahu juga nih ke kalian. Kalau pasang windscreen, ini kan pakai rubber nut. Jangan suka kencengin rubber nut sampai sekenceng-kencengnya. You don't need it. Cukup secukupnya, udah cukup. Jadi nggak usah sampai sekenceng-kencengnya, karena nggak ada batasnya kalau nggak. Sekarang kita nyalain. Ready? Kuncinya sama kayak H2, mirip patternnya, cuma logonya adalah RR. Oke, kita nyalain. Tampilannya seperti ini, kita bisa melakukan perubahan beberapa. Multi information display-nya ada beberapa, battery, terus ini consumption, average speed, total time. Saya taruh battery. Yang di atas dia bisa kasih maximum lean kanan kiri yang udah
selama perjalanan. Odometernya baru 2 kilo. Nah, ini buat real time lean angle. Suhu 47 derajat. Saya lupa nih kalau mau masuk menu yang mana ya. Oh, ini putar kanan kiri ini bisa lihat di sini. Ini ada indikator brake. Ini throttle. Tergantung saya bukaan tangan. Kalian lihat. Lalu ini brake. Gitu. Saya biasa taruh di brake throttle, masuk menu. Nah, ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Ini vehicle setting, shift lamp, quick shift, KEBC, KLCM, immobilizer lamp, rider mode. Ini apa ya rider mode? Kita back dulu. Bentar, backnya gimana? Gua agak lupa. Oke, itu dia. Display. Modenya ada banyak. Ini type 1, ini type 2. Menurut kalian keren yang mana? Kayaknya I think type 2 deh. Brightness-nya kita fullin. Date and clock. Oke. Oh, udah bener. Ya bener, jam 9.13 malam saat ini. Kita kerja malam-malam ya. Units, kita selalu kilometer per jam, kilometer per liter, temperature oke. Ya, itu aja. Nah, kita keluar dulu. Setelah kita ganti display, wih, displaynya sekarang seperti ini, dan I think lebih keren ya. Gue sih lebih suka, nggak tahu kalau kalian. Oh, ini timer. Lap timer. Oke. Sekarang kita nyalain. Oke, ini momen yang kalian tunggu. Dengerin suara knalpot. Ini sekarang berarti pakai ProRace. Kita dengar suaranya seperti apa. Motor udah kita warm up, jadi aman untuk kita blayer-blayer. Ini ya karakter suara motor knalpot Aero ya, walaupun GP, ProRace, suaranya tuh gue sih merasa nggak cempreng, nggak pekak sama sekali walaupun silinser sekecil ini. Jadi itulah kenapa mungkin banyak banget customer yang suka banget sama suara Aero ProRace dan suara yang khas. Ini adalah knalpot pilihan dari Bro Putra karena pengennya GP banget, tapi di tengah-tengah perjalanan saat modif motor ini, Doi ngeliat gua saat gua lagi fitting silinser di Aprilia RS V4 RR. Akhirnya Doi minta, Ben, gue minta satu lagi silinser yang gue bisa replace kapan aja, yakni silinser itu yang udah akhirnya kita persiapkan supaya bisa plug and play replaceable dengan silinser yang ini, plus juga dengan hanger-hangernya. Sekarang gue akan ganti silinsernya dan kasih lihat kalian bentuknya seperti apa dan suaranya seperti apa. Tunggu, jangan kemana-mana. Ademin dulu baru gue buka, kalau nggak panas banget bro. Nah, silinsernya udah gue ganti. Tapi gue tutupin, sekarang reveal. Ini request dia kedua, karena kebetulan di video dan foto Instagram saat yang menjadi ide dari pembangunan motor ini, itu juga pakai silinser Works ini. Jadi ini silinser titanium Work Competition long can yang kalian suka lihat di ya R1-nya dia juga sama. Nah, kita dengerin aja suaranya seperti apa kalau yang ini.
Gue nggak tahu kalian denger nggak ya perbedaannya, cuma yang pasti suaranya beda banget. Kalau suara yang ini lebih nguncup, pulen, tapi ngempot. Ngempot lagi apa lagi bahasa gue. Ini suaranya gitulah, ngempot gitu loh. Kalau dibilang silencernya suaranya nanti agak kalem, menurut gue enggak. Lu denger kalem nggak? Nggak ya? Tetap keluar, suaranya tetap besar, tapi nikmat. Nah, suara-suara gini yang kita butuhin, suara-suara big bike, berseni, jangan annoying buat orang lain. Itu kan, ya pantas aja kalau kita suka diginiin sama orang. Oke, jadi gue yang sekarang bingung, gue akan kirim motor ini ke sana pakai silencer ini atau silencer yang ProRace. Tapi gue rasa kita pakai silencer ini, nanti kalau misalnya dia mau ganti, tinggal diganti ke yang ProRace. Ganteng ya motornya. Oke, thank you Bro Putra buat kesempatannya untuk gua menjalankan mimpi gua di mana membangun ZX10, dan ini bahkan ZX10 RR dengan spek yang udah terngiang-ngiang lama di benak gua. Thank you buat kesempatannya, thank you buat kemurahan hatinya, thank you buat rezekinya. Mudah-mudahan motor ini sekarang juga 9:30 tadi udah japri-japrian. Dia tunggu, kita akan ke rumah Jenny Senopati untuk taruh motor ini, kita pajang. Semoga doi suka, semoga doi nikmatin. Thank you buat kalian juga yang selalu support One3 dan senantiasa mendukung apa yang kita lakukan. Jadi kalau beberapa dari kalian kelihatan lah ya mana yang sehati, mana yang tidak. Jadi saya tidak judging, cuma saya appreciate buat kalian yang kasih saran dan kritik dan juga apresiasi. Thank you banget. Semoga One3 bisa terus berkarya, bikin motor-motor cantik, dan I don't know ini terlalu klise atau gimana, tapi ya gue udah ngomong sama beberapa sahabat gue. Salah satu dari target saya membangun One3 Motorshop di pergudangan T8 Alam Sutra dan juga membangun motor-motor ini semua sedemikian rupa karena saya pengen Indonesia orang-orangnya dikenal di seluruh dunia, punya taste dalam membangun motor, ngerti apa yang dikerjakan, dan nggak kalah sama mereka dalam hal permotoran. Maybe someday, mungkin justru bangsa Indonesia bisa bikin motor yang oke, part-partnya juga dibikin oleh bangsa kita sendiri, dan menjadi terdepan di dunia. Who knows? Tapi kita harus jalanin step by step. Tahu dulu formulanya, tahu dulu ngertiin gimana arahan dan persepsinya, baru kita akan pelan-pelan nanti menyusul menjadi yang terdepan. Oke? Salam sangat dari gua Benny Saputra. Thank you for watching. Bye-bye.